Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata dan kali ini masih di format yang sama, di format interview, Zoom, dan podcast. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Caca. Jadi buat teman-teman yang udah ngeliat video terakhirku, aku sempat wawancara Caca di Surabaya dengan tema kehidupan yang spesial, kehidupan yang luar biasa di Indonesia, di Surabaya khususnya ya. Video itu sempat lumayan booming dan tapi karena responnya itu bener-bener heboh, jadi kita sempat mikir ulang di situ dan kita harus take down videonya. Tapi akhirnya kita publish lagi dengan judul yang sedikit berbeda ya. Terus aku tetap stay kontak dengan Caca dan kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita mutusin untuk bikin podcast ini untuk bisa jadi media kita untuk bisa bahas tema ini lebih dalam lagi ya, Caca ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ngobrol sedikit tentang video kemarin sebenarnya. Jadi lo kan bilang lo yang request ke gue, Rif, tolong dong videonya dihapus dari YouTube. Kenapa tuh? Bisa jelasin nggak? Jadi mungkin lo bilang kalau nggak salah dari reaksi teman-teman atau reaksi dari lingkungan lo ya. Bisa jelasin nggak? Reaksi dari teman-teman kemungkinan untuk lingkungan yang dekat sama aku ya, itu mereka nggak ada yang respon untuk yang negatif atau apa, mereka justru merangkul aku. Oke. Merangkul dan lebih kayak ya oke, it's your life. Gitu. Kamu udah tahu mana yang benar mana yang enggak. Tapi karena berhubungan pertemananku ini luas. Dan gak cuman aku aja yang di Surabaya, ada yang di mana-mana, ada yang di Jakarta, ada yang di mana semuanya. Dan itu mereka semua kan sama kayak aku, istilahnya itu adalah kaum minoritas. Ya mereka merasa kayak justru terganggu karena ini kan sangat disorot di Indonesia. Karena ini ada suatu hal yang tabu. Tapi kan yang gue wawancarain lo, kenapa mereka yang terganggu? Karena dampak dari ini kita kan share di media sosial, kita share di YouTube, semua orang seluruh Indonesia itu kita lihat, seluruh dunia bahkan. Terus apa yang ditakutin sebenarnya waktu itu? Apa yang buat mereka bilang keganggunya tuh lebih spesifiknya apa tuh? Ini aku jelasin satu-satu ya, mulai dari lingkungan temanku nih ya, yang sesama aku, yang sesama aku nih, yang setipe dengan aku inilah. Pertama yang mereka pikirkan adalah dampak negatifnya nanti mungkin dari ya itu entah kekerasan verbal. Pertama itu udah pasti. Kedua pandangan masyarakat. Ketiga yang jelas adalah oknum-oknum yang sendiri di Indonesia ini ada oknum-oknum yang sangat mencela. Oke. Aku nggak perlu sebut, pasti kalian sudah tahu itu apa. Iya. Tapi gini, Cak, kalau lo kan bilang tadi jadi lebih baik nggak dibahas gitu ya. Karena kalau sebenarnya kalau dibahas orang jadi lebih aware tentang problem ini dan mereka jadi mungkin melakukan kekerasan yang lo sebutin tadi. Tapi jadi harapannya sebenarnya kalian udah nyaman di situasi Indonesia kayak sekarang ini, tapi lo sendiri kan tahu bahwa LGBT juga di Indonesia berkembang gitu ya. Maksudnya jumlahnya mungkin bertambah dan ada mulai banyak orang yang lebih terbuka. Karena ada juga orang yang sebenarnya setipe dengan lo tapi berusaha menekan supaya tidak keluar gitu hasrat-hasrat ini. Dan jadi kayak memendam. Iya, tapi ketika itu nggak dibahas, itu kan sebenarnya akan jadi kayak bom waktu sendiri ya. Gimana ketika nanti suatu saat pasti akan ada gerakan, mungkin bukan dari video kita aja, tapi pasti ada suatu orang yang mulai bikin video, orang yang mulai bikin podcast, pasti suatu saat bakal terbuka juga gitu kan. Dan pasti akan terbuka. Nah, makanya menurutku bukannya itu cuman sebenarnya menunda aja gitu loh. Tapi sebenarnya kalian tahu bahwa suatu saat juga akan lebih boom lagi tema ini. Dan kalau nggak kita bahas dari sekarang, nanti mungkin reaksi masyarakat juga akan lebih
keras karena mereka nggak siap gitu. Oke, berarti ini lebih menekankan sebab akibat atau latar belakangnya seperti apa dan akibatnya ntar seperti apa. Maksud kamu seperti itu? Iya. Kenapa nggak dibahas sekarang? Kenapa kita harus diem-dieman? Padahal kita tahu suatu saat problem ini bakal dibahas. Kalau bukan dari kita, dari orang lain, dan kalian bakal dapat dampak yang sama, tapi mungkin lebih jelek karena orang nggak siap dan bisa lebih heboh lagi gitu responnya. Ini menurut aku, mau sampai kapanpun kita bahas masalah ini, kalau ini di Indonesia, seputaran itu tetap Indonesia, itu nggak ada istilah bom waktu. Karena mereka sudah tahu, dunia ini mereka sudah tahu. Itu bukan bom waktu menurut aku. Oke, jadi menurut lo sebenarnya mereka udah tahu dan kehidupan orang-orang seperti lo ini sampai kapanpun nggak bakal diterima di masyarakat di Indonesia? Iya. Iya, oke. Di Indonesia tidak akan pernah menerima tentang hubungan yang seperti ini. Oke. Karena banyak aspek yang mereka pikirkan. Pertama mungkin yang pertama kali banget menurut aku adalah dari aspek keluarga. Karena nggak semua yang seperti kita ini bisa terbuka dengan keluarga. Iya. Ya kan, benar nggak? Iya, benar. Nah, kedua itu dari masyarakat. Ketiga dari oknum-oknum tertentu yang tiba-tiba timbul di komen. Mungkin kita waktu share ini akan timbul di komen dan mereka akan berubah menjadi ustadz, berubah menjadi pendeta, berubah menjadi pemuka agama. Ya, buzzer-buzzer yang fake account gitu ya. Tuh. Tapi garis besarnya di sini adalah kalau di Indonesia mungkin mereka lebih menekankan ke agama. Menekan ke agama ya. Oke. Benar. Oke. Karena di Indonesia ini tabu, Syarif. Ini benar-benar hal yang sangat tabu yang masih dipandang masyarakat itu bukan suatu hal yang positif. Ya, tapi yang aku masih nggak ngerti ya, mungkin aku udah sempet tanyain juga di videoku yang kemarin itu ya, di video wawancara kita. Di Indonesia itu kan sebenarnya banyak selebriti, banyak moderator acara TV yang sebenarnya terang-terangan menurutku ya, dari penampakan luarnya menunjukkan bahwa dia itu LGBT misalnya. Tapi kayaknya masyarakat tuh fine-fine aja dengan orang-orang ini gitu. Aku jadi kayak bingung ngelihatnya. Oke, kayaknya selama mereka itu tidak secara gamblang bilang bahwa mereka adalah penganut LGBT, walaupun dari penampakan luarnya atau dari gaya mereka ya mungkin sudah bisa diterka kalau mereka itu LGBT gitu kan. Itu apa sih? Kenapa sih ya orang-orang kayak gitu gitu? Boleh aku selang nih? Boleh. Interrupt ya. Yeah. Kalau dari gaya kita, mungkin kalau dengan yang seperti aku ini itu udah pasti kelihatan jelas banget. Tapi kamu tahu kan yang salah satunya yang bisa disebut itu fame. Apa tuh? Fame itu fame. Fame itu adalah cewek yang dia selayaknya cewek normal, yang dia rambut panjang, yang kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah ini kalau kita nggak melakukan pendekatan atau kita nggak komunikasi langsung yang intens, kita nggak akan pernah tahu dia itu punya kehidupan yang sama setipe dengan kamu gitu ya. Tuh. Oke, nah ya tapi balik lagi ke pertanyaanku, Mbak, tetap aja di TV, di selebriti ada yang beberapa yang kita nggak sebut namanya, tapi yang kelihatan banget bahwa dia tuh LGBT gitu ya. Kan banyak lah moderator di Indonesia yang acara TV itu. Banyak banget. Yang gaya-gayanya udah kelihatan lah. Bawa udah acara lah, serve lah, atau apapun itu, entertain. Bidang entertain lebih banyak nih. Katakanlah itu bidang entertain. Dan masyarakat tetap kayaknya santai-santai aja melihat mereka gitu. Tapi seandainya dibahas tema itu, mereka seolah-olah kayak marah gitu kan. Tapi kalau misalnya oke mereka show TV gitu aja, tapi santai-santai aja mereka nontonnya. Itu gimana tuh sebenarnya? Jadi kan sebenarnya masyarakat itu nggak menolak dengan secara penuh gitu ya.
Jadi mereka tuh ada sebenarnya nerima juga selama orang itu nggak secara gamblang mengutarakan bahwa diri mereka adalah LGBT gitu. Itu bener. Tapi yang kedua, kalau kamu membahas tadi yang tentang masalah kayak entertain itu segala macam, mungkin masyarakat melihatnya itu sekedar entertain. Jadi mereka pikir itu cuman bohongan gitu. Itu cuman, jadi misalnya kalau ada orang bencong di TV itu pura-pura bencong gitu. Karena mereka public figure pertama, dan itu tuntutan profesi mereka mungkin harus seperti itu. Oke. Nah, tapi kan ada beberapa yang tetap bener nggak? Tetap ada beberapa yang mereka diserang. Oh ya? Tapi jarang banget 20% karena itu mereka entertain. Sedangkan kalau kayak aku, kayak orang-orang yang lain mungkin itu bukan seorang entertain. Karena memang kita ini alami. Oke. Aku ada pertanyaan lanjutan. Kan kondisi Indonesia kayak gitu ya. Dan aku kadang kalau ngelihat di TV ada berita si A, si B nikah gitu. Tapi nikah gitu. Dan menurut pengalamanku maksudnya di Eropa gitu, aku udah bisa membedakan lah mana orang yang termasuk LGBT, mana yang enggak gitu ya. Dan aku kadang mikir apakah ini cuma kedok aja gitu kan, apa cuman alibi aja biar mereka bisa punya kehidupan kedua yang nggak diganggu gitu karena dia udah secara ofisial udah menikah. Itu ada nggak sih praktek-praktek kayak gitu yang lo tahu gitu? Jadi orang yang ternikah ada ya? Dan Oke. Dan itu lazim atau jadi maksudnya atau mereka punya dua kehidupan atau bahkan mereka diam-diaman dari partnernya, dari pasangan mereka, atau mereka kerjasama gitu. Kayak jadi misalnya gue nikah ya sama lo bohong-bohongan gitu. Lo tahu kan di Indonesia orang-orang nggak nerima gitu. Jadi bantuin gue ya. Itu ada juga yang kayak gitu. Ada. Sangat ada. Ada juga. Sangat karena ada. Di kehidupan sangat ada karena kehidupan dari teman-teman aku pun ada ya seperti itu. Oh ya, oke. Berarti ya nggak, aku cuman memang itu aku menduga sih. Kadang aku ngelihat ada berita siapa nikah gitu, kaget juga. No way, come on. Oke, I know what you mean. Aku tahu siapa itu. Iya, kayak gitu kan. Dan maksudnya udah secara gamblang banget lah. Terus makanya aku pikir tapi ada ini dua mungkin. aspek. Hah? Ada dua aspek ya, Syarif. Yang pertama mungkin kalau seorang public figure itu untuk menaikkan rating mereka, untuk domplang nama mereka atau apapun itulah ya. Itu public figure. Pasti mereka akan disorot. Rating mereka akan naik. Oke. Tapi aspek keduanya, kalau misalnya orang yang tidak punya public figure yang tertutup atau apa, ya itu memang untuk seperti nutup diri dari keluarga. Jadi kayak gambaran aja nih, Ma, aku udah punya pasangan nih. Jadi hanya untuk kerjasama aja. Jadi ya karena juga bener banget sih. Bahkan sebenarnya ada orang di sekitarku yang deket sama aku yang juga seperti itu ya, yang sempat menikah, terus orang tuanya nggak tahu kalau dia sebenarnya juga bagian dari LGBT gitu ya. Dan mungkin dia sendiri juga nggak nyadar kalau dirinya itu juga LGBT sebenarnya. Tapi setelah mungkin menikah, atau nggak tahu, mungkin dia sebelumnya udah tahu mungkin bahkan. Terus nikah, akhirnya terus cerai misalnya kan. Dan tapi paling nggak orang tuanya udah tahu, wah si A udah pernah nikah nih. Jadi kan nggak mungkin dia sebenarnya LGBT. Padahal setelah dia cerai, dia terus mulai terbuka dengan kehidupan dia sebagai LGBT. Dan lagi dia apalagi dia tinggalnya di Eropa gitu kan, lebih santai lagi kehidupannya. Nah itu kultur Eropa. Nah, kalau kultur di Indonesia, kalau misalnya nih mereka sama-sama nih ya, sama-sama punya tanda kutip yang aku maksud sejenis sama aku ini, mereka seperti ya cuman oke lah, ini tanggung jawab aku untuk orang tua, kodrat kita, aku cewek harus nikah, kamu cowok harus nikah, kok kita harus berkeluarga, kita punya anak. Kalaupun anak mungkin nggak mungkin ya, karena gimana dong kita mau punya anak? Kan sama-sama mungkin mereka dengan cara inseminasi atau apa, kita nggak tahu. Betul. Nah itu kultur di Indonesia.
Jadi mungkin aku juga perlu nyampein ya bahwa kadang kita kan suka kamu suka bilangin aku, Rip jangan pakai kata-kata ini atau kata-kata itu ya, karena aku memang nggak terbiasa gitu dengan aku nggak tahu istilah-istilah apa yang lazim di Indonesia. Karena kalau aku di sini tema ini benar-benar udah bukan tema yang wah gitu, orang udah biasa banget membahas hal ini, dan istilah-istilah yang ku sebut kayak lesbian gitu yang menurut apa namanya, menurut kamu katanya istilah itu lebih baik jangan dipakai karena di Indonesia cukup ofensif gitu ya. Dan ya aku jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata teman-teman yang menurut teman-teman di Indonesia itu benar-benar nggak lazim gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau kamu sendiri ada khawatir nggak sih waktu video itu keluar gitu? Kan kamu bilang teman-temanmu ada yang ngerasa keganggu. Kalau kamu sendiri kayak apa? Kalau aku pribadi, aku terganggunya karena mungkin keluarga, aspek keluarga. Aspek keluarga. Oke. Kamu tahu setelah kita blow up masalah video itu, keluarga besarku yang di luar Pulau ini Manado itu, mereka udah tahu semuanya. Lah sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya mereka cuma mengira-ngira pastinya. Iya. Pasti cuma mengira-ngira karena mereka nggak berani ngejudge kan. Ya. Gitu. Oke, tapi lega nggak sih malah buat lu lega kan? Kalau mereka antara akhirnya lega tahu. Enggak gini, antara lega dan tidak lega karena background keluargaku ini kan keluarga yang sangat apa ya, tertata banget. Gitu loh. Attitude, manner, mereka sangat tertata banget. Apalagi papaku. Notaris itu lebih dari gitu keluarga papaku. Dan kebetulan pada saat itu kenapa kok aku akhirnya take down video itu? Itu 2 bulan setelah papaku meninggal. Oh, oke. Oh, aku nggak tahu tuh malah. Ya, itulah. Karena aku menganggap pada saat kamu minta aku jadi narasumber dan mungkin jawabanku pada saat itu juga bertujuan untuk edukasi, aku mau membantu. Oke. Dan alhamdulillah memang menurut aku jawaban yang aku kasih di situ edukasi, itu tentang edukasi. Iya. Gitu loh. Iya kan? Karena kan gini, apa namanya, orang Indonesia tuh banyak yang kepo ya, tapi mereka tapi entah kenapa mereka tuh kepo banget, tapi ketika dibahas, ketika kita bahas secara gamblang, mereka malah nggak, mungkin sebagian ya, ada juga yang nggak suka gitu. Orang Indonesia tuh kepo dengan sesuatu hal yang unik, tapi mereka ujung-ujungnya menjalankan, itu yang aku aneh di Indonesia. Makanya aku masih edukasi ini gitu loh. Iya. Bener nggak? Ya agak memang ini sih kompleks sih. Jadi kalau aku lihat kayak misalnya kalau yang ngomong tentang hal-hal yang unik-unik ini itu selebriti besar misalnya, kayaknya mereka fine-fine aja gitu dan nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya mereka melihat orang di jalan ngelakuin hal yang sama dengan selebriti tersebut, mungkin mereka digebukin atau gimana gitu. Boleh nggak aku ngomong nih? Karena boleh dong. Boleh. Kenapa? Nah, karena seorang entertain itu pertama rating, kedua duit. Nah, oke. Income. Kenapa? Dari rating mereka yang naik, ya kan? Dari rating mereka yang naik, viewersnya banyak, penontonnya banyak, mereka dapat uang. Iya. Bener nggak? Iya, makanya bener mereka banget. makanya mereka mau melakukan itu. Dan mereka nggak makanya mereka nggak mikir nih sekitar mereka, sahabat mereka atau orang-orang yang sejenis mereka ini bakal terancam. Ya. Tapi kalau misalnya kayak aku nih, aku bukan seorang entertain, aku bukan seorang siapa-siapa yang disorot, ya istilahnya yang kayak artis atau apa. Aku tidak mendapatkan apa-apa, aku nggak dapat duit, aku nggak dapat apa. Jadi aku lebih kayak harus men-take down video itu karena sorry, sekitarku ini pasti akan merasa terancam dengan apa yang statement yang aku keluarin. Oke. Aku harap betul. aku harap itu bisa kamu terima dan masyarakat terima ya waktu itu bisa di take down. Kenapa videonya itu? Ya, aku juga kan selalu bilang kalau misalnya kalian yang mutusin, kalau kalian udah bilang bersedia di interview, tapi kalau seandainya suatu saat terus kalian bilang, please videonya ambil, bilang itu ke aku. Aku udah bilang itu kan waktu sebelum wawancara. Sebenarnya kalau aku masalah pribadi, aku udah bilang dari awal kita upload video itu, no problem.
tentang akunya, aku pribadi, aku Yeah. sendiri, individuku, aku sangat cuek dan aku tidak pernah mikirin orang mau komentar aku seperti apa. Aku enggak, tapi aku lebih memikirkan ini nih, sahabat-sahabatku, lingkunganku, dan terutama adalah keluarga besarku. Iya. Dan akhirnya sekarang setelah mereka tahu ini, ada nggak sih yang ngubungin kamu, terusnya dari keluarga gitu, Ca, atau gimana, mensupport, atau malah ngejudge, atau gimana? Ada? Puji Tuhan, keluargaku tahu, udah pasti tahu lah dengan dandanku seperti ini, dengan istilahnya nggak ada pasangan cowok atau apa, mungkin ada, tapi karena mungkin dasarnya aku seperti ini, jadi kayak cowok mau datang berapa banyak pun, ya aku anggap mereka cuma sahabat gitu loh. Iya. Oke. Berarti Jadi nggak ada nggak ada judging. Cuman kalau kayak orang tua, terutama kayak, karena aku cuma punya orang tua satu sekarang ya. Iya. Aku cuma punya nyokap. Nyokap gue cuma bilang, mau sampai kapan? Oke. Mau sampai kapan? Berarti dengan harapan suatu saat kamu berubah gitu ya? Ya. Ya, itu masih sama loh, masih sama tuh. Lo kan di video bilang pengen berubah gitu. Iya. Itu konsisten masih aku bener-bener konsisten kan? sampai sekarang masih mau berubah. Kalau Masih berubah ada- itu pasti ada. Karena kodrat itu kita nggak bisa apa ya? Kodrat itu nggak bisa kita elahkan. Oke. Ya, itu mungkin kita tekanin sekali lagi. Aku udah banyak cerita ngajak ngomong orang-orang dari LGBT, nggak ada yang bilang kalau itu cuman iseng-iseng aja deh gua gitu. Memang itu ada kebutuhan dari dalam gitu ya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang Itu alami. Memang ada Dan sih banyak aku kenal satu orang yang pernah bilang karena tuntutan ekonomi dia melakukan hal itu. Ada juga gitu. Ada juga orang yang menjadi gay karena tuntutan ekonomi. Cuman aku juga nggak yakin. Cuman aku juga kadang nggak yakin juga gitu sih akhirnya. Banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Ya, yang jadi menjadi prostitut gitu terus gara-gara tuntutan ekonomi ya. Banyak banget. Kalau kamu mau bahas sekarang pun, it's okay. Aku akan bahas. Oke. Ya itu sih, cuman mau share itu aja sih. Oh, aku punya pertanyaan nih dari sahabat aku ya. Iya. Gue pengen nanya nih. Kata kamu kan bucin Budak dunia cinta. LGBT di Europe itu legal, ya nggak? Mereka kayak biasa aja gitu loh ngelihatnya, benar nggak? Kayak biasa banget ya. Nggak ada hukum Cipokan yang di mengatur. jalan, cipokan di jalan, pegangan tangan di jalan. Bener. Whatever. Mereka nggak ada yang peduli. Bener. Bahkan mereka kayak yang biasa aja, nggak ada hukum yang mengatur, ya nggak? Hukum yang mengatur ada. Hukum yang mengatur ada. Maksudnya mereka boleh, mereka kalau di Swiss mereka nggak boleh nikah, tapi mereka boleh kayak hidup serumah dan statusnya tetap kayak menikah gitu loh. Tapi walaupun bukan menikah. Tapi mereka Nggak resmi ya, kan nggak resmi. Sama kayak nikah siri lah. Apa sih ya? Nah, Gamblangnya. mungkin sama kayak Thailand kali ya. Iya, bisa juga kayak gitu. Terus apa tuh pertanyaan? Aku pengen nanya nih, apa nih yang ngebuat dunia LGBT di Europe pada akhirnya bisa diterima? Pada akhirnya bisa diterima. Oke. Ini dari pengalaman pengalaman gue tinggal di sini selama udah lebih dari 12 tahun ya. Jadi orang di Eropa ini bener-bener sebenarnya menghargai banget urusan pribadi lo gitu. Jadi Oh, mungkin karena mereka individualis banget ya, kapitalis, jadi masa bodoh gitu kali ya. Iya, bukan masa bodoh banget, bukan masa bodoh sih. Itu urusan lo, selama urusan lo nggak mengganggu kehidupan gue, itu sah-sah aja gitu. Itu yang di Eropa banyak yang seperti itu. Yang kedua, di Eropa kebebasan berpendapatnya tuh udah advance banget lah, makanya udah terbuka banget, udah bebas banget. Lo mau ngutarain pendapat lo seperti apapun itu udah bebas banget di sini. Dan oleh karena itu mungkin orang-orang seperti lo dulunya yang di Eropa yang dulunya nggak bebas,
tapi mereka berani untuk mengutarain kegelisahan mereka, ngutarain keinginan mereka. Akhirnya terjadilah demonstrasi yang bilang legalin LGBT di Eropa karena kebebasan berpendapat tadi. Dan semakin banyak yang seruan-seruan itu dari masyarakat gitu, karena jumlah LGBT juga di Eropa juga nggak sedikit gitu kan. Banyak banget, dan bedanya sama Indonesia, mereka punya kebebasan berpendapat aja gitu. Dan akhirnya sebenarnya orang Eropa dulu juga banyak yang nggak nerima, tapi karena mereka bebas berpendapat, jadi orang jadi lebih paham gitu apa sih sebenarnya mereka ini, dan ternyata ini alami gitu, dan mereka ini bukan dibuat-buat, dan akhirnya mereka ngakuin ya cinta itu tidak mengenal akhirnya kayak kata aku ya. Iya. Jadi selama kalian punya rasa cinta yang tulus, tulen gitu, why not gitu. Oke, aku mau nanya, boleh nggak nih? Nggak apa-apa ya, kita selalu diskusi boleh. ini. Ya. Selalu boleh, oke. Kamu kan orang Indonesia, kamu masih citizen Indonesia, ya kan? Menurut kamu, dunia yang seperti aku ini kira-kira bisa dilegalkan nggak di Indonesia? Dengan faktor apa? Aku balikin pertanyaan. Ya, startingnya pertanyaan. Boleh dilegalkan terus? Bisa dilegalkan nggak di Indonesia? Aku kembalikan karena kamu citizen Indonesia, dan apa pandanganmu tentang ini? Ya mungkin kalau nanyanya ke aku agak bias ya, karena aku udah lama di sini, tinggal di sini, dan menurutku aku juga punya banyak sekali temen yang LGBT, dan menurutku mereka nggak mengganggu aku sama sekali, nggak ada mengganggunya, dan aku nggak merasakan dampak-dampak negatif yang orang-orang Indonesia bilang gitu dari LGBT. Menurut aku sah-sah aja kalau mau. Tapi ini bukan, nanti jangan disalah artikan menghasut atau ajakan untuk melegalkan hal itu ya. Aku harus hati-hati di sini. Gitu. Aku sekali lagi aku nggak mengajak untuk melegalkan ini. Cuman kalau ditanya, kita harus belajar dari video pertama nih. Kita harus menjaga ini. Tapi kalau ditanya aku bagaimana di Eropa, aku ngalamin sendiri, aku nggak merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Aku punya temen banyak yang LGBT juga, menurut aku fine-fine aja. Tapi kalau ditanya apakah bisa suatu saat di Indonesia, nggak tahu, mungkin sangat susah karena aku juga ngerasain masyarakat di Indonesia seperti apa. Tapi aku ngerasain di Indonesia ini lagi perubahan generasi. Dari generasi lama ke generasi yang baru itu udah mulai terasa gitu, karena gesek-gesekannya udah banyak di Indonesia, udah banyak gesekan perbedaan generasi ini, dan menurutku sesuatu yang udah dilegalkan di Eropa bakal dilegalkan suatu saat di Indonesia. Mungkin 50 tahun berikutnya gitu. Shit, entar tunggu dulu. Mati ya ininya, kameraku. Sorry teman-teman, tadi videonya sempat keputus soalnya kameraku mati, baterainya habis. Tapi tadi pertanyaan terakhir tadi menarik juga ya. Cuman aku nggak bisa lama lagi kita bikin videonya karena udah lumayan lama banget ya. Waktunya udah lebih dari 45 menit. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu aja. Kalau ada teman-teman banyak pertanyaan, kalian bisa tulis dan kita bisa bikin video lanjutan yang bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya udah, makasih banget buat Caca buat waktunya. Pasti udah malam banget di Indonesia sekarang, tapi tetap kamu sempetin. Dan teman-teman, stay open-minded. Kalian kalau mau nonton video ini harus dengan pikiran yang terbuka, bukan berarti menerima, tapi kalian aja ya. Apa? Kenapa? Ini open minded. Ini open untuk orang yang open minded. Tapi kalau aku berusaha untuk orang yang belum open minded, aku harapin kalian bisa mengerti maksud dan tujuan kita nge-share video ini. Sorry. Ya udah, jadi pokoknya saling menghargai aja, walaupun kalian nggak setuju dengan pendapat-pendapat yang disampaikan kita ini. It's okay, tapi kalian menghargai bahwa kita punya pendapat yang berbeda dari kalian. Itu maksudnya dari open minded tadi ya. Ya udah, sampai di sini dulu aja video ini. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Makasih, Ca.